Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varianti Hoirika dengan NIM 2223250034. Dan untuk saat ini, saya akan menjelaskan terkait dengan proposal yang sudah saya buat dengan judul Pentingnya Stimulasi Aktif, Peran Guru Pendamping Khusus bagi Anak Speech Delay di TK Negeri Pembina 1 Kota Bengkulu. Nah, ada beberapa hal kenapa saya mengambil judul ini di TK Negeri Pembina 1 Kota Bengkulu, karena berdasarkan hasil observasi ketika saya melaksanakan PLP di TK Negeri Pembina 1 Kota Bengkulu, saya melihat ada salah satu anak yang memang memiliki masalah dengan keterlambatan bicara atau yang biasa kita sebut dengan speech delay. Oleh karena itu, saya merasa bahwa hal ini memang perlu ditelusuri, apa penyebab dan juga bagaimana sih peran dari guru untuk bisa membantu sang anak agar bisa berbicara normal layaknya anak-anak lainnya. Apalagi di usia TK, yakni usia sekitar 4-6 tahun, anak masih dalam masa golden age, sehingga di masa-masa ini, itu adalah masa yang sangat tepat untuk bisa memberikan stimulus yang baik kepada anak dan untuk bisa membantu meningkatkan perkembangan bahasa sang anak. Oleh karena itu, ada beberapa tujuan yang ingin saya capai dari hasil penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk menganalisis bagaimana peran guru pendamping khusus untuk memberikan stimulasi aktif kepada anak dengan speech delay. Kemudian selain itu, saya juga ingin mengidentifikasi strategi dan juga metode yang digunakan oleh guru pendamping khusus untuk bisa menangani anak dengan masalah speech delay. Dan yang terakhir, tujuannya adalah mengetahui hambatan yang dihadapi oleh guru pendamping khusus dalam memberikan stimulasi aktif, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, namun sebelum saya menjelaskan hasil penelitian yang sudah saya lakukan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama menurut teori Harlock, yaitu terkait dengan konsep dari speech delay. Nah, untuk konsep dari speech delay itu sendiri adalah keterlambatan dalam perkembangan bahasa yang dialami oleh sang anak, sehingga sang anak itu lebih sulit memahami bahasa dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Jadi sang anak itu lebih lambat berbicara dibandingkan dengan anak-anak normal lainnya. Dan untuk secara teori, ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya speech delay pada anak. Yang pertama adalah faktor biologis. Nah, faktor biologis ini biasanya dipengaruhi oleh sistem saraf atau memang adanya gangguan dalam perkembangan otak yang mempengaruhi perkembangan bahasa sang anak tersebut. Kemudian yang kedua, ada faktor dari lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini biasanya dipengaruhi karena kurangnya interaksi verbal antara sang anak dengan orang tua maupun sang anak dengan pengasuhnya. Dan yang ketiga, penyebabnya karena kurangnya stimulasi aktif. Jadi sang anak itu kurang diberikan stimulus oleh lingkungan untuk mengembangkan kemampuan berbicaranya. Di samping itu, ternyata stimulus aktif yang diberikan oleh guru pendamping khusus itu sangat berdampak positif untuk membantu anak-anak speech delay. Dari hasil penelitian, anak-anak yang diberikan stimulasi aktif secara konsisten menunjukkan adanya peningkatan dalam pemahaman dan juga penggunaan bahasa mereka sehari-hari. Namun tentunya, dalam penerapannya, guru mengalami beberapa tantangan dalam menerapkan stimulasi aktif, seperti perbedaan tingkat speech delay pada setiap anak, sehingga guru juga harus menyesuaikan bagaimana pendekatan yang tepat, yang sesuai dengan tingkatan dari speech delay anak-anak tersebut. Nah, yang kedua, karena minimnya keterlibatan orang tua, kemungkinan di rumah itu orang tua jarang menstimulasi anaknya untuk mengajak ngobrol ataupun mengajak bercerita kepada sang anak. Dan yang terakhir, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Karena untuk beberapa media pembelajaran itu belum sepenuhnya bisa mendukung kebutuhan anak. Sang anak jadi lebih lancar untuk mengucapkan kata-kata baru, kemudian juga anak-anak yang sebelumnya enggan untuk berbicara, setelah diberikan stimulasi aktif, anak-anak tersebut aktif untuk berbicara dan mulai berani untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Dan juga, anak-anak menunjukkan peningkatan dalam berkomunikasi. Selain itu,
interaksi sosial sang anak dengan orang lain itu juga semakin membaik. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana sih strategi guru pendamping khusus dalam membantu anak-anak speech delay, kami mewawancarai salah satu guru dan kami menemukan bahwa mereka menerapkan setidaknya 3 metode atau 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan multisensori, seperti guru menggunakan gambar maupun mendengarkan lagu. Nah, selain itu, ada juga metode repetisi, di mana guru meminta sang anak untuk mengulang kata-kata ataupun kalimat sederhana. Dan yang terakhir, yang digunakan oleh guru pendamping khusus yaitu metode penggunaan media interaktif, seperti kartu bergambar, video edukatif, dan juga aplikasi-aplikasi berbasis suara.